kitab Sayyidina al-Imam al-Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal al-Hadrami wa usulih wa furu'ih anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yukathiru mathubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfazuna bijahihim wa yu'ilu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi salam surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di Masjid Baitur Rahman dalam pengajian rutin kita ngaji fikih mazhab al-Imam Syafi'i dengan dipandu oleh kitab Muqaddimatul Hadramiyah yang dikarang oleh al-Imam Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadal al-Hadrami. Dan tanpa terasa Bapak Ibu, malam ini kita telah masuk malam kedua dari bulan Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah. Itu artinya setelah ini kita akan memasuki bulan Rajab. Kalau masuk bulan Rajab, semakin dekat kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan Rajab adalah pintu gerbang untuk memasuki bulan suci Ramadan. Maka semenjak dari bulan ini kita telah berdoa, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat, dalam sehat, dalam afiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Bahkan kita bukan cuma minta di tahun ini, di tahun depannya lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Muqaddimatul Hadramiyah, tanggung yang nyambung yang kemari dikit. Anak-anak belis. Belum tersebutkan. Sampai anak nomor berapa kemari? Mau kamu terkenang enggak? Loh. Cerita. Anak belis. Anak nomor 7 namanya terkenang? No, teko namanya ada yang terkenang. Dasim. Wasabi' Dasim. Anak belis nomor 7 namanya Dasim. Wa huwa ismu syaitanit ta'am. Kita ulang dikit. Itu adalah nama syaitan, syaitanut ta'am. Syaitan yang milu ketika kita makan, ya'kulu ma'al insan. Dia makan dengan kita. Ketika kita makannya tak ada mengucap bismillah, tak ada mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia milu makan. Wa yadkhulul manzila illam yusammi 'inda ta'amihi wa dukhulihi. Dan dia juga
milu masuk ke rumah kita, ketika kita tak ada berbismillah masuk rumah, maka dia milu masuk. Wa yanamu ala al-firash, milu tidur di ranjang. Dasim ikan, makan milu, tidur milu. Wa yalbasus thiyaba, dan dia juga memakai pakaian kita. Kapan? Illam takun matwiyah, ketika pakaian itu ndak dilipat. Ibu-ibu yang payah nak berlipatan, pada kapar-kapar kenyau ya baju, pakai dasim kamu. Laju sepakaian dengan dasim. Dan dikatakan juga tugas dari dasim ini, innahu yas'a fi itharatil khisami baina az-zawjain liyafruqa bainahuma. Termasuk gawe dasim ini adalah berusaha selalu untuk menimbulkan permusuhan baina az-zawjain, antara dua orang suami istri. Dua laki bini nak berbalah aja. Mana ada yang model itu, jangan-jangan gawe dasim. Tujuannya apa lagi? Liyafruqa bainahuma, untuk memisahkan keduanya. Bangga dia. Jadi kira-kira kata guru kami dulu, kalau dah anak-anak iblis ini, dia berhasil menjerumuskan manusia ke dalam maksiat, ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka akan dipuji oleh iblis pakam. Tapi kalau pacak muat dua laki bini jadi sarak, wah, bukan pakam baik, bukan jempol baik, dipasanginya mahkota oleh apa? Oleh iblis tadi. Bangga dia, bangga. Termasuk muat orang berbala, itu gawe dasim itu. Dua beradik laju takor. Gawe dasim. Anak nomor 7. Sekarang wathamin, anak nomor 8. Namanya Matun. Apa tugas Matun? Wa huwa sahibul akhbaril kadhibah. Nah, kalau tukang muat berita bohong. Yulqiha ala alsinatin nas, yang dia lemparkan ke orang-orang, disebar. Yang apa bahasa Bagari? Hoak, tadi gosip. Itu gawe Matun, anak iblis nomor 8. Tsumma la yujadu laha asal. Dan ternyata setelah diselidiki, kabar yang disebar tadi ternyata tak benar. Itu gawe Matun. Termasuk nyebarkan omongan yang di kalangan manusia, adu domba, itu gawe Matun. Dan anak yang terakhir, wattasi, yang ke-9, Abyad namanya. Tugas Abyad ikan ini agak agak kelas dia. Levelnya tuh. Karena level yang digodanya al-anbiya wal awliya. Para nabi dan para wali. Al-anbiya wal awliya, kelasnya. Yang digodanya para nabi. Ammal anbiya, adapun para anbiya fasalimu minhu. Adapun para nabi, mereka akan selamat dari godaan Abyad ini. Para nabi. Karena para nabi maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tak bakal terpengaruh dengan Abyad ini. Wa ammal awliya, adapun para awliya, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, fahum mujahiduna lahu, faman salimahullahu salimah.
Wa man aghwahu Allahu ghawa. Kalau para aulia, para walinya Allah untuk selamat dari gangguan abyad, mereka perlu untuk melakukan yang namanya mujahadah. Nah, perlu usaha sungguh-sungguh mereka untuk selamat dari godaan abyad. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak belis. Dah sudah, tutuplah cerita anak-anak belis ini. Sekarang kita masuk kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Jadi sedikit sebelum masuk pembahasan baru tentang air yang banyak kemarin. Wa idza kana al-ma'u qullatain, dikatakan oleh pengarang kitab ini, adapun air, ini masih bab air mutanajis kemudian, air kena najis. Adapun air yang mencapai 2 kullah, artinya air yang banyak, fala yanjusu biwuqu'in najasati fihi, fala yanjusu biwuqu'in najasati fihi, maka tidak akan menjadikan air itu menjadi najis dengan sebab kejatuhan najis di dalamnya. Kalau apa? Kalau airnya air yang banyak, illa kecuali in taghayyara, kecuali jika ada perubahan, ta'muhu, berubah rasanya, au launuhu, berubah warnanya, au rihuhu, atau berubah mambunya, baunya. Jadi air banyak, baik itu dicampai najis, tak ada langsung jadi air mutanajis. Dilihat dulu, ada perubahan yang ditimbulkan. Kalau ada perubahan, maka dianya berubah statusnya menjadi air mutanajis, walau taghayyuran yasira, walaupun perubahan itu sedikit, walaupun dikit, asal ada yang berubah, maka dia jadi air mutanajis. Cuma perlu disampaikan Bapak Ibu, jadi air yang banyak itu dia berubah menjadi air mutanajis, tembakan yang kena najis tu wae, bukan seluruh, bukan seluruh. Ada air, kamu mandi ke laut, misalnya mandi ke laut, ada najis di situ, ada kotoran di situ. Kan ujiku tadi, air banyak, apa dicampai najis berubah menjadi air mutanajis ketika ada perubahan. Berubah air ini. Tapi apa kesuai laut itu? Berubah. Laut ujiku kan bukan laut biru, laut uji diri gini. Mandi ke laut kamu misalnya, ada minta maaf, ada kotoran di situ. Uji ikan kan berubah tuh apa segala air itu tak ada tembakan yang ada najis tuh wae. Jadi tak usah dibitu ngambil air mayang, di mana ya nyari belain minggir. Jadi tak ada berubah galau. Nah, fa in zala taghayyuruhu, apabila hilang perubahannya, air di kambang misalnya, kecampaan ayam mati di dalamnya, bangkai, jadi busuk kan air kambang itu, maka karena dia pemambu itu dia jadi najis kan, jadi air mutanajis. Nah, status air mutanajis ini pacak hilang Bapak Ibu. Kapan? Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi, ketika dia berubah dengan sendirinya, berubah seorang. Oleh kambang tadi, pemambu dah uji kamu, diamkan dulu, lama setelah seminggu misalnya, oleh lama tadi, tempat ngilang seorang misalnya, berubah dengan sendirinya, itu hilang, perubahan itu, rasanya, mambunya, warnanya hilang, maka air yang tadi menjadi najis kembali menjadi suci. Ketika hilang dengan sendirinya, au bima'in,
atau hilang dengan ditambahi air, ditimbo. Jadi ada air yang dikit di bak misalnya, najis, mau bermambu jika mambu najis, kamu timbo terus, ditimbo, dibanyai. Bak itu ditimbo, ditambahi air, kapunya hilang mambu tadi. Nah, ketika hilang mambunya ini dengan sebab ditambahi air, maka kembali menjadi suci. Seperti itu. Dan berikutnya pengarang kitab ini membahas tentang ukuran 20. Jadilah kita lewatkan baik lah udah kemarin. Nah, ini yang penting. Beliau menutup pembahasan air mutanajis ini dengan kalimat wa tahrumut thahara bil ma'il musabbali lisyurbi. Dan diharamkan bersuci. Bersuci di situ ngambil air wudu. Menghilangkan najis. Bil ma'i dengan air al musabbali lisyurbi, yang disediakan untuk diminum. Air wakaf misalnya, air ini diwakafkan untuk diminum, dipakai berwudu kemudian, apa hukumnya? Haram. Karena tidak sesuai dengan tujuan orang yang berwakaf. Sekarang timbul pertanyaan, orang lagi haji umroh, ngambil air zam-zam, misalnya. Karena air zam-zam yang ada di haram itu, yang ada di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu kan ada tulisan diwakaf untuk diminum. Ada tulisan. Nah, bagaimana lah ketika dipakai berwudu? Hukumnya. Kalau nak nurutkan pendapat mu'tamad, pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab, sebenarnya tak boleh, haram ketika dipakai untuk berwudu. Cuma ada keringanan, ada pendapat yang lain, Bapak Ibu. Maka inilah pentingnya ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi kita lemah. Ternyata ada pendapat lain yang mengatakan boleh dipakai berwudu dengan syarat. Nah, ada syaratnya, seperlunya. Ketika memang keadaan darurat, lagi di haram ini, batal wudu, nak mayang, nak tawaf, nyari air tak naruh, yang ada cuma air zam-zam, boleh dipakai berwudu, padahal air itu diwakafkan untuk diminum. Nah, menurut pendapat kedua ini yang lebih luas dari pendapat pertama, boleh, cuma dipakai seperlunya. Maksudnya dipakai seperlunya ya sekedar untuk berwudu, guys. Terus muncul pertanyaan pula, bak mana orang yang galak ngambil itu? Ngambil air zam-zam. Kadang banyak, botol-botol. Jadi di sini ada khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara fuqaha. Pendapat pertama yang mengatakan tak jadi dibawa. Kenapa? Itu diwakafkan air itu untuk diminum di bitulah. Tak jadi mau balik. Tak jadi dibawa keluar. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat kedua boleh dibawa balik, dibawa keluar dengan syarat tujuannya tetap untuk diminum. Paham? Jadi kan diwakafkan tadi untuk diminum. Nah, jadi fuqaha ikan beda pendapat tuh, minumnya tuh di mana? Apa nak di bitunian? Apa boleh tempat lain? Di sinilah mereka khilaf. Di sinilah mereka khilaf. Nak minum di lokasi nian, apa boleh? Dibawa ke hotel atau bahkan dibawa balik ke dusun. Tapi tetap untuk diminum. Jadi poinnya mereka khilaf lokasi minumnya. Kalau untuk diminum sepakat, tak boleh untuk yang lain, untuk diminum. Nah, tinggal minumnya tuh. Nak dibitunian, apa boleh dibawa? Di sini ulama khilaf. Ada yang melarang, harus diminum di situlah. Ada yang memperbolehkan dengan catatan tujuannya tetap untuk diminum. Maka ini nyimpang dikit Bapak Ibu. Memang kita harus hati-hati perihal wakaf ini.
terutama di masjid. Contoh, ada sumur misalnya di masjid ini, atau sumber air lah, yang mana air itu wakaf statusnya, wakaf untuk kebutuhan masjid. Ketika orang yang berwakaf menentukan itu bahwa air ini adalah wakaf untuk keperluan jamaah masjid, maka hati-hati. Ngambil air itu untuk keperluan pribadi hukumnya haram. Ada orang di sekitar masjid nih, ngambil air di masjid, bakal memasak di rumah. Pokoknya bakal untuk keperluan di rumah. Maka ini hukumnya haram. Maka kata Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, kata beliau, kalau kamu wakaf itu tak usah ditentukan, ngapa? Mutlakkan baik. Pokok aku wakaf untuk apa? Untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi terserah. Nak makainya jamaah masjid, nak orang yang ada di sekitar masjid. Nah ini kuncinya tergantung di mana? Tergantung di niat orang yang berwakaf. Jadi orang yang berwakaf itu agar nyarokan orang, mutlakkan baik kalau wakaf. Nyarokan orang itu, orang laju saro. Termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati juga. Wakaf Quran di masjid, Yasin, sajadah, lemak mutlakkan baik. Ngapa? Untuk keperluan orang banyak. Kalau kita berwakaf khusus untuk masjid, sajadah untuk masjid, tiba-tiba ada orang dekat para masjid, ngajak orang mayang di rumah, kurang sajadah, ngambillah sajadah masjid. Sajadah masjid tadi statusnya wakaf. Wakaf untuk apa? Untuk masjid. Dia khususkannya wakaf untuk masjid. Maka sajadah ini dibawa keluar, hukumnya haram. Jadi sudah kalau wakaf, sudah aku wakaf sajadah, pokoknya untuk kepentingan orang banyak. Cuma nitipnya di masjid, yang meruruhnya orang masjid. Jadi lemah. Itulah juga status Yasin, Quran. Maka kita perlu hati-hati dengan barang wakaf ini. Jangan gampang-gampang. Termasuk minjamkan tadi, minjamkan barang di masjid meskipun bukan wakaf. Nah ini meskipun bukan wakaf, ada barang masjid kita pinjamkan ke orang. Masjid naruh misalnya, ngapa bakalan maca Quran tuh? Rehal. Aku tak tahu kalau di Biga. Cuma di beberapa masjid aku sering melihat itu. Ada orang dekat para masjid, tak mau rehal. Ngambil rehal masjid, masjid. Nah, kalau tadi wakaf jelas tak boleh. Nah ini misalnya bukan wakaf, tapi ngapa? Belian pengurus masjid, Jadi dari duit yang ada itu dibelikan oleh pengurus masjid tadi rehal misalnya. Nah boleh dah dipinjamkan ke orang. Kalau dipinjamkan cuma-cuma hukumnya haram, kecuali dengan akad sewa. Jadi nyewa dengan orang masjid. Ya sepakat ya berapa? Nah kayak gitu, duit dari hasil nyewa tadi ya balik ke kas masjid. Artinya ada maslahat untuk masjid. Baik itu. Cuma kalau minjam baik itu tak diperbolehkan, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau misalnya pengurus masjid itu beli untuk kemaslahatan orang banyak. Artinya silakan maka yang itu disewa itu kemana Ustaz? Baik, jadi baik kok. Kalau duit tadi, jadi duit tadi itu duit masjid, duit masjid yang dipakai. Maka kalau itu duit masjid, ya tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Yang boleh itu tadi, yang dia diniatkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan orang banyak tadi, ketika statusnya adalah wakaf. Kalau tadi bukan wakaf,
Maka kalaupun ada orang yang nak beli, yaitu sumbernya bukan dari dana masjid. Bukan sumbernya dari dana masjid, tapi dana apa? Ya dari jamaah lah, tapi bukan dari masjid. Bukan dana yang memang orang nyumbang ke masjid. Paham ya? Jadi seperti itu. Ya. Bak mano yang lah sudah. Ya sudah, gawelah udah. Nah, tinggal ke depan kok benar kan? Baik itu. Mana? Ayo. Ayo. Baik itu. Jadi di sewo. Boleh sebenarnya, boleh. Disepakati uji pihak masjid sekian mau nak makainya. Boleh, baik. Tak masalah. Boleh. Terus yang apa lagi tadi? Mumpung terkenal. Misalnya beli pribadi di boleh. Maka ujiku tadi. Iya, pengurus masjid ketika orang berwakaf tanya dulu. Ikan wakaf ikan bak mana cerita wakaf ikan. Untuk masjid apa untuk pokok maslahat orang banyak. Tak apa aja siapa yang galak pakai. Cuma di masjid dititip barang itu, maka aman. Maka ujiku tadi. Iya, perlu itu diinventaris. Mana yang wakaf khusus untuk masjid, mana yang wakaf untuk umum. Iya, maka perlu diinventaris. Jadi begitu Bapak Ibu. Maka ujiku tadi kuncinya. Kalau nak berwakaf lebih baik mutlakkan baik. Jangan nyaroi orang. Jangan nyaroi orang. Termasuk yang sering muncul dalam permasalahan duit masjid ini Bapak Ibu. Bolehkah uang masjid digunakan untuk misalnya peringatan? Untuk PHBI atau misalnya makan-makan di masjid. Boleh dong. Di sini kadang ada orang yang pemahamannya terlalu sempit. Dalam pemahaman dia, pokoknya duit masjid itu bakal berbangunan itulah. Nah ini salah Bapak Ibu. Memang ada, jadi orang-orang nunjuk masjid itu, ada dia berwakaf nian bakal bangunan. Itu aku wakaf bakal bangunan. Tapi misalnya macam model di kotak yang galak Jumatan itu orang ngisi kotak itu dia mutlak wae nunjuk itu. Pokoknya yo bakal kemaslahatan masjid. Jadi kayak gini dipisah. Iko memang yang orang berwakaf untuk bangunan. Untuk bangunan. Nah, iko yang kalau duit yang di kotak-kotak itu umum itu. Orang ngisi baik. Pokok terserah. Nah, itu boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Termasuk misalnya boleh makan-makan di masjid. Kalau dengan makan-makan itu pacak muat jamaah mediator. Untuk maslahat masjid. Untuk maslahat masjid. Bahkan kalau kita lihat masjid di Jogokarian, model di Jogja itu, mereka punya bank beras, Bapak. Punya bank beras. Bank beras. Jadi ya orang kiri kanan tuh dapat bantuan beras dari masjid tadi. Jadi memang ada manfaat. Akhirnya yang tanda ke masjid, baju ke masjid. Nah, hal-hal seperti ini boleh dilakukan. Dengan syarat tadi ada pembagian yang jelas. Tahu, itu memang untuk bangunan. Ini untuk umum baik, untuk kemaslahatan masjid. Jadi jangan sempit. Iko kagi duit kas masjid banyak, apa nak peringatan itu cak saro. Duit banyak, apa dilihat 50 juta keluarkan makan. Ya agar orang tadi tertarik naik ke masjid. Bagus lah bangsa belakang nih. Buat ada tempat ngopi. Baik itu jadi orang tuh. Harus pokok kreatif lah pengurus masjid tuh, Pak mana caranya? Iya harus kreatif. Diamanahi jadi pengurus masjid itu punya amanah, bak mana muat masjid itu ini rame. Bu pikirlah kreatif. Bak mana caranya? Muat orang agar galak ke masjid.
Nah, di antara makan-makan tadi memang anu ini. Nah, sudah jadilah. Kaki bab masjid ini ada pembahasan khusus sebenarnya. Aku tadi melajukan oleh ayat tadi. Nah, termasuk terkait ayat, Bapak Ibu rahimakumullah. Masalah ayat ini termasuk perkara jadi yang dimakruhkan dalam penggunaan ayat. Wala takthur sabbal ma'i, dan jangan terlalu banyak dalam menuangkan air, boros makai air. Nah, kita nak berwuduk tu di masjid, misalnya air di masjid tu air wakaf. Wa illam yazid ala thalah, kemudian kita melebihkan basuhan dari 3 kali. Yang sunnah itu kan 3 kali, dan kita melebihkan itu min ghairi hajah, tanpa hajat. Walau ala syatti nahrin, meskipun kita berwudu itu di pinggir sungai. Ya namanya pinggir sungai, air ngambur. Artinya kita nak banyak-banyak air tadi, ya masih tanu juga, tak ada bakal ngurangi air pinggir sungai kan. Ternyata meskipun wudu di pinggir sungai, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita terlalu banyak menggunakan air, bahkan melebihkan basuhan dari 3 kali min ghairi hajah, tanpa ada hajat, maka fadzalika makruh, maka ini hukumnya adalah makruh. Dan makruh di sini adalah fa in kana mauqufan. Fa in kana mauqufan harumal israf. Makruh di sini adalah ketika air tadi adalah punya dia. Kita di rumah tu air kita seorang, kambang kita seorang, tapi berlebih-lebihan dalam menggunakan air, hukumnya makruh. Yang dipakai tu ndik diri seorang. Tapi seandainya berlebih-lebihan ini bukan ndiknya, tapi air wakaf, maka bukan lagi makruh, hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, ini balik yang kemari, kadang penyakit orang was-was, kadang galak air caloyak itu, sehingga bahasa berak, dia wuduk tadi. Nah, jadi kenanggalah ketika kita tahu ini air wakaf, maka gunakan air wuduk itu seperlunya, seperlunya. Jangan berlebih-lebihan. Nah, baik, selesai bab air ini, air mutanajis. Sekarang kita masuk kepada pembahasan baru. Ini sebenarnya Bapak Ibu rahimakumullah, ada pembahasan tentang ijtihad. Ketika ada air yang tersamar, ada 2 air misalnya, yang satunya kena najis. Nah, kita lupa yang mana kena najis itu. Tapi setelah kami pertimbangkan bagian ini, caranya kita lewatkan baik. Kayak jadi panjang karena jarang juga kita temukan kondisi seperti ini. Kayak kamu tambah pening lupak kayak. Dan ambil yang anu baik. Baik, kita lanjutkan bab. Nah, ini penting. Faslun, fasal yang membicarakan tentang wa yahrumu, diharamkan isti'malu awanid dhahabi wal fiddah. Diharamkan menggunakan wadah, awani, wadah-wadah yang terbuat dari az-zahab wal fiddah, yang terbuat dari emas dan perak. Haram pakai wadah dari emas dan perak. Maksudnya tuh wadah pak mana? Ya misalnya tempat air untuk wudhu tadi, wadah air tadi, bejana air itu dari emas atau perak, atau apapun sebenarnya, apapun. Pokoknya yang mirip-mirip dengan wadah itu. Kayak dijelaskan di sini. Illa darurah, kecuali dalam keadaan darurah. Misalnya ada air dikit. Kalau air ini tak ditampung Bapak Ibu, maka air itu ya bakal terbuang. Sayang, naruh air itu dikit ikola bakal ngambil air wudhu. Satu-satunya wadah yang ada untuk menampung air tadi adalah wadah yang terbuat dari emas atau perak. Maka boleh digunakan wadah ini. Kenapa? Karena darurah.
ado hajat. Nah, tapi selagi ada wadah lain tak boleh. Tak boleh dipakai. Termasuk Bapak Ibu di sini menggunakan wadah ini sebagai apa? Piring, cangkir. Nah, itu haram hukumnya. Dan ini bab wadah beda dengan bab perhiasan. Artinya wadah ini yang diharamkan orang jantan haram, orang betino haram. Bukan bab perhiasan. Bab perhiasan kaji di bab zakat. Ini bab wadah. Menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak, baik bagi orang jantan, bagi orang betino, seluruhnya haram. Tak boleh. Kalau dalam bab perhiasan, kan yang haram tuh orang jantan. Haram makai emas tuh orang jantan. Kalau orang betino makai emas, ya boleh. Kalau orang jantan tak boleh makai emas. Ngapa can tak boleh? Ya Tuhan tak jadi dengar. Allah tak jadi. Jadi apa Allah tak jadi, Nabi tak jadi, terdengar. Jadi sahabat dulu Bapak Ibu, sahabat Nabi SAW tak ada banyak tanya. Ketika Nabi melarang, ya sudah. Tak mungkin Nabi itu melarang kecuali ada maslahat di baliknya. Tapi ternyata Allahu Akbar. Di balik syariat Nabi Muhammad SAW tak naruh yang tak punya maksud. Bahkan di zaman ini diteliti oleh para ilmuwan. Ternyata di emas itu kan didapati ada yang lupa pula nama anunya tu Pak Anto, nama zat anu tu. Yang mana zat ini kalau dipakai tadi bakal masuk ke pori-pori ini. Pori-pori masuk ke aliran darah, jadi penyakit. Ngapa orang betino boleh? Nah, orang betino tu tiap bulan naruh head. Jadi darah tadi yang terkontaminasi oleh zat dari emas tadi keluar. Lewat apa? Lewat darah head tadi keluarnya. Kita jantan do head. Hah? Jadi tak naruh lokak nak keluar. Jadi haram. Haram. Nah, itu beda lah. Itu kaki kita bahas bab perhiasan. Bab perhiasan. Menggigim emas, Pak, mana gigi emas? Gigi emas. Gigi emas boleh. Gigi emas boleh. Orang jantan gigi emas boleh. Boleh. Ngapa? Ada hajat. Gigi emas, hidung emas. Gitu. Lo nanti lihat orang hidung emas itu ada di zaman baginda Nabi SAW. Ada namanya perang kulab. Perang kulab terjadi di zaman Nabi SAW, dan ada sahabat Nabi dulu yang namanya Arjafah bin As'ad. Arjafah bin As'ad terpotong ini hidungnya ini. Maka kemudian dia buat hidung itu dari bahan selain emas. Ternyata ngapa itu? Bangsa alergi itu. Alergi. Jadi yang aman itu kata orang ahli di zaman itu kalau dibuat dari emas, sudah uji Nabi pakai emas. Akhirnya hidung emas. Tadi Arjafah tadi. Maka dari sini dikiaskan kata ulama ketika ada hajat boleh. Termasuk dari hajat itu gigi emas boleh. Tinggal kaki Bapak Ibu bak mana statusnya ketika yang bersangkutan mati. Ketika orang itu mati, kita kan sering jadi perdebatan di kalangan masyarakat masalah orang naruh gigi emas mati. Nah giginya kan bak mana nak dikocel ini apa tak ada. Maka di sini dibahas oleh ulama. Satu, Bapak Ibu, kaidahnya jika dengan dilepas itu akan mencederai kehormatan mayit. Maksud mencederai kehormatan mayit di situ ngocelinya saro. Nak dibaiko kan lagi. Nak betang apa? Itu kan mencederai kehormatan mayit. Dia tebaiko gigi mayit tadi. Nah, itu tak boleh. Tak boleh mencederai kehormatan mayit. Mayit itu harus diperlakukan lembut. Nah, kaki kita lihat ketika kita sampai pada bab penyelenggaraan bab pengurusan jenazah. Bab mana syariat mengajarkan kita untuk selembut-lembut mungkin memperlakukan mayit. Maka ketika Bapak Ibu rahimakumullah melepas emas itu akan mencederai kehormatan mayit dalam pengertian saro dikoceli,
maka haram hukumnya nguculi. Jadi bagaimana? Bawalah masuk kubur, nah karena 5 orang. Apa patokannya ketika saro dikucili akan mencederai kehormatan mayit. Nah, persoalan kedua adalah bagaimana seandainya melepas gigi itu mudah. Melepas gigi itu mudah. Nah, maka ini ditafsil oleh ulama, dirinci. Ketika melepasnya itu gampang, mudah, tidak akan mencederai kehormatan mayit, maka ketika yang memakai gigi emas itu orang jantan, wajib dikucili. Kalau tak dikucili hukumnya haram. Ketika kapan? Ketika gampang untuk dilepas. Wajib dikucili. Ngapa? Karena hukum asal orang jantan makai emas itu haram. Dia boleh bergigi emas tadi karena ada hajat. Nah, ada yang nak digigit dan lagi hidup. Dikelamatin, dah lagi nak gigit. Maka baik itu dia mati, hajat dia tadi menjadi terputus. Maka semenjak itu tak boleh lagi dia menggunakan emas. Jadi wajib dilepas. Ketika gampang untuk dilepas. Itu kalau orang jantan. Adapun kalau orang betino atau budak kecil. Budak kecil jantan belum balik, meninggal. Atau orang betino naruh gigi emas. Gigi emasnya ini dikucili mudah. Nah, bagaimana? Wajib dia dilepas? Tidak wajib, tergantung ahli waris. Menuji ahli waris, lajulai kubur kelaulah begigi itu, kubur kan. Tak usah dilepas. Tapi ketika ahli waris menghendaki untuk dilepas, maka dilepas. Wajib dilepas. Jadi kalau orang jantan tadi wajib dilepas ketika muda. Kalau orang betino atau budak kecil yang belum balik, ada pilihan. Kenapa mereka ini ada pilihan? Ya karena dibalikkan ke hukum asal. Betino itu boleh makai emas. Apa yang diperbolehkan untuk mereka ketika hidup, maka diperbolehkan juga ketika mati. Nah, terus ngapa? Ketika ahli waris menghendaki untuk dilepas, wajib dilepas. Nah, ini kaitannya Bapak Ibu dengan harta warisan. Hubungannya, misal uji ahli warisnya, lepas saya kucili, maka wajib hukumnya dikucili. Walaupun betino, bukan karena betino tak boleh makan emas. Karena ngapa? Gigi kan itu masuk barang warisan. Patokan nak berpikir, man mati teko gigi di orang, naruh gigi emas. Jadi ibu berejo-rejo, naruh emas banyak. Tinggal galau man mati, man batas tinggal lemak, pakai bini muda sedikit, lebar. Tidak. Karena ya ikan ini kan kaitannya dengan emas. Kalau yang tadi itu ya tak mesti. Tadilah. Baik. Sudah laju-lajuan ngomongkan gigi emas itu. Jadi balik ke wadah tadi Bapak Ibu. Wadah haram, diharamkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak kecuali dalam keadaan darurat, tak naruh wadah lain. Makai haram. Apalagi yang berikutnya haram? Habis belum ya? Berapa menit lagi? 4 menit. Wattikhaduha, dan menyimpannya juga haram. Nyimpannya walau ina asghiran, meskipun wadah kecil. Seperti apa? Kamukhulah, seperti wadah celak. Bapak Ibu di rumah nyimpan ada barang walaupun kecil, wadah celak misalnya, atau barang yang lain. Pokoknya emas dan perak ini Bapak Ibu, selain untuk perhiasan tak boleh disimpan. Ada orang naruh pena emas, ada orang naruh peneng emas. Itu tak boleh. Diperbolehkan emas dan perak ini untuk perhiasan.
Kalau untuk barang dijadikan barang, maka tak boleh. Kamu di rumah naruh yang apa? Misal dari emas, piring emas. Nah, itu tak boleh, hukumnya haram. Jadi, wak mana becan aku naruh di rumah, banyak piring tuh segeros. Misal, jor ada nih, naruh piring segeros emas. Iya, wak mana jadi jual? Nah, di sini kata ulama, kalau dijualnya ke orang Islam tetap haram. Dijualnya ke orang Islam. Ngapa? Ya kayak orang itu pula makanya. Jadi tak boleh. Maka kata ulama kalau memang harus dijual ke orang yang diperbolehkan untuk makainya. Ya saya kok ya orang kafir. Orang non muslim. Nah, cuma ada cara yang lebih bagus kata ulama dari menjual. Ngapa? Lebur. Dilebur. Jadi cangkir kamu tadi, Bu, berapa geros tadi? Lebur. Dirubah jadi perhiasan. Maka boleh. Tapi kalau bentuknya wadah tak boleh. Ya barang-barang lah pokoknya tak boleh. Yang tak boleh ini ketika dari emas atau perak. Habis segini, masih gini panjang. Dah jadilah betul. Cerita. Kaki masalah masjid tadi Bapak Ibu, insya Allah kaki kita detailnya kagilah. Barangkali ada sebenarnya fikih memang fikih khusus untuk masjid ini. Dan perlu memang pengurus masjid belajar daurah, ada pelatihan tentang fikih cara ngurus masjid ini. Kayak kapan-kapan kalau ada waktu insya Allah kita bahas. Dah jadilah dulu begini. Sampai penggunaan emas dan perak sebagai wadah. Bukan sebagai perhiasan. Banyak lagi sebenarnya. Kaki ada hukum sepuan. Nah, bak mana perhiasan pengantin kaki sepuan emas. Nah, itu kaki bakal kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.